Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita kali ini akan kita coba lagi membahas beberapa istilah yang berbeda antara Indonesia dengan Malaysia. Sesungguhnya Indonesia dan Malaysia itu adalah negara serumpun yang memiliki banyak persamaan dan juga memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Namun, kita kali ini akan coba membahas lagi beberapa perbedaan-perbedaan istilah yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia. Sebelum saya lanjutkan, maka perlu saya ingatkan, lakukan terlebih dahulu like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, kemudian komen dan bagikan kemana-mana. Apa perbedaan-perbedaan yang akan kita bahas? Kali ini akan kita bahas salah satunya istilah kata banci. Istilah banci. Banci di Indonesia adalah sering kita gunakan untuk melambangkan, untuk menyebut laki-laki yang memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kita sebut dengan banci. Laki-laki yang lemah gemulai kita sebut dengan banci. Atau dengan istilah lain disebut dengan waria. Jadi laki-laki keperempuanan di Indonesia disebut dengan banci atau waria. Sedangkan waria di Malaysia disebut dengan pondan. Jadi di sini disebut banci, di Malaysia disebut dengan pondan. Apa arti banci di Malaysia? Di Malaysia banci itu adalah data-data statistik, data-data sensus. Itu disebut dengan banci. Jadi jauh sekali arti perbedaannya. Banci di sini laki-laki yang memiliki sifat-sifat keperempuanan disebut dengan banci atau waria. Waria di Malaysia disebut dengan pondan. Banci di Indonesia disebut dengan yang laki-laki keperempuan-perempuanan tadi. Tetapi di Malaysia disebut dengan data-data statistik atau data-data sensus. Orang yang mengumpulkan data-data disebut dengan pembanci. Jadi pembanci itu adalah orang yang mengumpulkan data-data statistik disebut dengan pembanci. Orang yang melakukan sensus itu adalah pembanci. Nah, yang kedua ada lagi istilah yang kita temukan. Sering sekali kita menjumpai istilah itu jika kita masuk ke sebuah perkantoran. Apa itu? Istilah kaki tangan. Jadi kaki tangan itu sangat akrab. Jika kita masuk sebuah kantor akan kita temui kaki tangan. Ada tertulis misalnya dilarang masuk, hanya kaki tangan saja. Nah, coba bayangkan yang masuk itu hanya ada kaki dan tangan saja. Yang kedua, dibolehkan masuk, hanya kaki tangan saja. Berarti yang boleh masuk adalah kaki tangan saja. Yang ketiga juga kita temukan misalnya dilarang duduk di sini kecuali kaki tangan saja. Bayangkan kaki tangan yang duduk. Yang keempat bisa lagi kita temukan misalnya dilarang parkir di sini, yang boleh parkir hanya kaki tangan saja. Nah, coba bayangkan yang biasanya yang parkir itu kalau ndak motor ndak mobil. Sekarang yang boleh parkir itu adalah kaki tangan saja. Apa arti kaki tangan itu? Kaki tangan itu adalah pegawai dari sebuah perkantoran. Jadi pegawai sebuah perkantoran di Malaysia disebut dengan kaki tangan. Sedangkan di Indonesia yang disebut dengan kaki tangan ya kaki dan tangan, tidak ada istilah lainnya. Jadi kalau di Malaysia kaki tangan adalah pegawai dari sebuah perkantoran. Jadi kalau kita masuk kepada kantor pasti saya nak numpang tanyalah, apa namanya, mana kaki tangan daripada kantor ini, mana kaki tangannya. Nah, berarti mana pegawainya. Jadi itu arti atau istilah daripada kaki tangan tadi. Jangan heran kalau menemukan kata-kata kaki tangan itu. Nanti kalau berkunjung ke Malaysia ada menemukan dilarang parkir kaki tangan, hanya yang boleh parkir di sini, berarti terbayang oleh kita apa maksudnya ini, kok yang boleh parkir kaki dan tangan saja, sedangkan yang parkir itu adalah kalau tidak motor, kalau tidak mobil. Jadi juga ada ketemu dilarang masuk kecuali kaki tangan saja. Coba bayangkan yang masuk kaki dan tangan saja gimana? Nah, itu artinya adalah kaki tangan itu pegawai dari sebuah perkantoran. Jadi dapat saya simpulkan beberapa istilah yang kita sebutkan tadi. Satu adalah banci. Banci di Indonesia adalah laki-laki yang memiliki sifat-sifat keperempuanan, lemah gemulai, ayu kemayu. Itu disebut dengan banci atau waria. Di Malaysia, waria itu, banci itu disebut dengan
Pondan. Sedangkan banci di Malaysia artinya adalah data-data sensus, data-data statistik, itu disebut dengan banci. Orang yang mengumpulkan data itu disebut dengan pembanci. Yang kedua, istilah kaki tangan. Kaki tangan itu adalah pegawai dari sebuah perkantoran. Kita sebut dengan kaki tangan. Jadi kalau ada menemukan nanti perkataan kaki tangan, berarti itu adalah di Malaysia artinya pegawai dari sebuah perkantoran. Bukan artinya kaki dan tangan ini, tapi artinya pegawai dari sebuah perkantoran. Jadi semakin yakin kita, lain lubuk, lain ikan, lain sebutan, lain penempatan. Itulah perbedaan-perbedaan daripada Malaysia dan Indonesia di antaranya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mengakrabkan kita berteman dengan orang Malaysia dan Indonesia. Kita hindari perbedaan-perbedaan, tapi kita perbanyak persamaan-persamaan itu untuk kita jadikan perkawanan yang lebih akrab. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.